adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica di sidang anak-anak minggu ini. Apa kabar adik-adik semua? Semoga tetap sehat dan tetap sukacita ya. Oke, hari ini Kak Ica punya pengumuman nih. Adik-adik, jangan lupa ya, setiap 2 minggu sekali hari Sabtu akan diadakan online kids meeting tiap jam 4 sore. Adik-adik diharapkan bisa ikut ya, biar kita bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Karena yang ikut bukan hanya dari Semarang, bahkan ada yang dari luar kota, bahkan juga ada yang di luar Jawa adik-adik. Selain itu, Kak Ica juga punya pengumuman nih. Nanti tanggal 3 Juli akan diadakan sidang raya anak-anak. Wah, adik-adik semua boleh nih untuk ajak teman-temannya, mungkin ajak saudaranya untuk ikut sidang raya anak-anak. Tapi untuk info lebih lanjutnya akan diumumkan nanti ya adik-adik. Oke, kira-kira siapa nih yang udah nggak sabar untuk sidang anak-anak hari ini? Coba angkat tangannya. Kalau Kak Ica sih semangat banget ya, Kak Ica nggak sabar. Kenapa ya? Karena di minggu ini selain kita akan berkidung, selain kita akan menghafalkan ayat bersama-sama, akan ada cerita yang seru. Nggak kalah seru dari cerita minggu lalu loh. Ayo, masih ada yang inget nggak? Cerita minggu lalu membahas tentang apa? Nah, minggu ini ceritanya nggak kalah seru adik-adik. Maka dari itu, yuk kita semangat sama-sama. Ikutin sidang anak-anak hari ini sampai selesai. Jangan lupa disimak ceritanya, oke? Nah, sebelum kita memulai sidang anak-anak kita pada hari ini, yuk Kak Ica ajak adik-adik semua untuk berdoa. Gimana nih sikap doa yang tepat? Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik di rumah bisa ikutin Kak Ica berdoa. Sebelum kita berdoa, kita seru nama Tuhan dulu ya, 3 kali. Yuk, kita seru nama Tuhan sama-sama. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sidang anak-anak. Dikau dapatkan telinga kami, Dikau dapatkan hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dengan baik mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Pimpin sidang ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Sekarang biar kita lebih semangat lagi, biar kita nggak lemas, biar kita nggak ngantuk. Yuk, kita akan berkidung bersama-sama. Kidung kita hari ini kira-kira apa ya? Yuk kita langsung nyanyi aja yuk sama-sama. Jagalah aku ya Tuhan, biar ku jalan dengan lurus. Wahyukan dirimu Tuhan, biar ku capai tempuanku. Hanya oleh pimpinanmu baru ku maju tak takut. Mohon sinar terang wajahmu menyorotiku selalu. Halo adik-adik, hari ini Kak Prudence mau cerita tentang tidak mandiri terhadap Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Engkau telah mengumpulkan kami kembali, Tuhan, untuk memuji-Mu, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka telinga kami, oh buka hati kami, untuk menjadi anak-anak, Tuhan, yang menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Nah, hari ini Kak Prudence mau lanjutin cerita minggu lalu. Nah, kalau kalian ingat,
minggu lalu itu, akhirnya bangsa Israel bersama Yosua, mereka menang melawan Ai. Nah, karena itu, semua kota di tanah Kanaan mereka jadi gemetar. Mereka takut sama bangsa Israel. Nah, salah satunya adalah kota Gibeon. Ya, kota Gibeon. Nah, orang Gibeon ini bilang, bangsa Israel hebat. Katanya itu karena Tuhan mereka hebat. Gak mungkin kita bisa melawan orang Israel, ya, karena Tuhan mereka pasti menolong mereka. Tuhan mereka bahkan berjanji akan memberikan seluruh negeri ini kepada mereka. Bisa aja habis ini bangsa Israel nyerang kita nih, orang-orang Gideon. Nah, orang Gideon ini mereka pintar. Mereka cari cara gimana caranya biar mereka selamat dari bangsa Israel. Nah, akhirnya mereka memutuskan mereka akan pergi menemui Yosua. Nah, ngapain? Di situ mereka mau pura-pura mereka datang dari negeri yang jauh. Mereka udah janjian pakai baju jelek, pakai alas kaki jelek, bawa makanan yang udah kering. Terus mereka akhirnya berangkat ketemu Yosua. Nah, ketemu nih sama Yosua. Mereka bilang, ke Yosua mereka bilang, kami berasal dari negeri yang jauh sekali. Kami telah mendengar betapa hebatnya pasukan bangsa Israel. Nah, pemimpin kami minta agar kami dengan bangsa Israel membuat satu perjanjian damai. Mereka mau damai sama orang-orang Israel. Terus mereka bilang ke Yosua, lihat nih, roti kami tadinya panas, sekarang udah jadi kering, tinggal remah-remah. Lihat baju kami, udah menjadi usang karena perjalanan yang sangat jauh. Nah, orang Gibeon ini, mereka tahu kalau Yosua udah berjanji, pasti janjinya akan ditepati. Makanya mereka minta untuk membuat tadi namanya perjanjian damai. Nah, Yosua mendengarkan kan cerita mereka. Oh, oke, akhirnya Yosua percaya. Nah, jadi Yosua dia langsung membuat perjanjian damai bersama orang Gibeon. Padahal Yosua belum nanya sama Tuhan. Dia belum nanya sama Tuhan, tapi dia udah langsung bikin perjanjian damai bersama orang-orang Gibeon. Nah, dia membuat perjanjian damai, akan damai dengan orang Gibeon dan akan bantu melindungi orang-orang Gibeon. Padahal orang Gibeon ini tadi nipu ya, biar mereka nggak dibunuh bangsa Israel. Tapi akhirnya Yosua percaya dengan tipuan mereka. Berapa hari kemudian, orang Israel nyampe nih di kota Gibeon. Mereka nyampe di kota Gibeon, kemudian di situ mereka baru sadar. Mereka akhirnya sadar, orang-orang yang kemarin ternyata tinggalnya dekat sama mereka. Mereka kemarin ketipu, katanya mereka datang dari jauh, ternyata dari dekat di sini. Nah, harusnya mereka itu menyerang Gibeon sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, tapi udah terlambat. Ya, udah dibuat perjanjian damainya, udah terlambat. Mereka udah berjanji dan tentu mereka harus menepati janji mereka. Jadi karena itu mereka gak bisa menyerang Gibeon. Nah, inilah akibatnya kalau kita lupa bertanya pada Tuhan, kalau kita mandiri terhadap Tuhan, nanti kita yang rugi. Ya, jadi kita jangan sampai lupa bertanya pada Tuhan. Oke, jadi sekarang Yosua nanya ke orang-orang Gibeon, kenapa kalian berbohong kemarin? Kata mereka, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang melindungi bangsa Israel dan kami nggak bisa melawan bangsa Israel. Jadi Yosua bilang, ya udah, karena kalian telah berbohong, sekarang kalian akan menjadi hamba orang Israel. Oke, setelah itu, nah perlu diketahui nih, Gibeon ini kotanya besar sekali. Kotanya sangat besar, bahkan lebih besar dari Ai yang kemarin. Nah, Gibeon ini sangat besar. Waktu itu kerajaan lain dengar, wah Gibeon ternyata bikin perjanjian damai bersama Israel. Nah, ada beberapa kerajaan, mereka ngumpul, mereka kerjasama bareng-bareng mau nyerang Gibeon. Nah, ini adalah raja-raja orang Amori. Mereka ngumpul, mereka pengen nyerang Gibeon bareng-bareng. Nah, di situ Gibeon langsung bilang nih ke Yosua,
ini ada raja-raja mau nyerang Gibeon, tolong bantuin kami. Nah, di sini Tuhan berfirman, dia bilang ke Yosua, jangan takut karena aku akan menolong kamu. Nah, jadi ada Tuhan nih di sisi Yosua. Nah, waktu itu akhirnya datanglah orang Amori. Orang Amori itu datang ke Gibeon mau menyerang. Waktu nyampe sana mereka kaget. Ada orang Israel di sini, mereka kaget, akhirnya mereka melarikan diri. Tapi tadi kan ada Tuhan yang menolong bangsa Israel. Akhirnya Tuhan dia mengirim hujan batu. Ada batu nih, hujan dari langit menimpai orang-orang Amori. Kemudian setelah itu mereka berperang lama sekali sampai mataharinya udah mau terbenam. Nah, tapi Yosua tahu kalau berperang itu harus selesai sebelum gelap. Kalau sampai gelap, nanti itu memberikan kesempatan buat orang Amori, mereka bikin rencana baru. Jadi sebelum harinya berakhir, sebelum gelap, harus sudah selesai dulu peperangannya. Nah, di situ Yosua berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, biarlah matahari tetap di langit. Biar hari tetap siang sampai pertempuran berakhir. Dan benar, sama Tuhan dikabulin. Jadi mataharinya nggak turun-turun sampai mereka selesai berperang. Di atas terus jadi siang terus sampai berperang baru berperangnya selesai baru mataharinya turun. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan menolong pasukan bangsa Israel sampai menang melawan orang Amori. Nah, adik-adik ceritanya sampai di sini hari ini. Nah, perlu diingat bahwa jangan sampai kita mandiri terhadap Tuhan. Perlu dalam setiap hal, mau hal besar, mau hal kecil, kita perlu tanya dulu kepada Tuhan. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan ya. Jadi jangan lupa sebelum ngapa-ngapain kita tanya dulu sama Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik ceritanya? Sangat menarik bukan? Tapi dari cerita tadi kita bisa melihat ada satu tokoh Alkitab yaitu bernama Yosua. Dan Yosua ini melakukan satu kesalahan. Dia mengambil suatu keputusan tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik hari ini juga gak boleh demikian ya. Kalau mau melakukan sesuatu harus bertanya terlebih dahulu. Nah, lalu caranya gimana nih Kak? Caranya bisa dengan berdoa. Nah, minggu lalu kan kita bisa melihat loh bahwa Tuhan Yesus itu senang sama anak-anak yang suka berdoa. Nah, adik-adik, sekian kesimpulan dari Kak Melisa. Selanjutnya kita akan menghafal ayat. Hafal ayat kita kali ini berada di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Nah, kakak ulangin ya. Hafal ayat kita kali ini berada di dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Nah, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kak Melisa ulangin ya. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik bisa menghafalnya dengan bantuan mama atau papa, bahkan kakak atau adik yang lainnya ya. Adik-adik bisa menghafal bareng-bareng sama teman-teman juga. Oke? Sekian sidang anak-anak hari ini.